Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 5 dan 6. Perhatikan ya. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya. Coba kalian bisa buka halaman 86. Oke, perhatikan. Saat musim hujan, ada genangan air di mana-mana. Air yang menggenang dapat menjadi sarang nyamuk. Nah, nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitan dapat menimbulkan penyakit seperti apa? Malaria dan demam berdarah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara daur hidup nyamuk. Kemarin kita sudah belajar daur hidup katak ya. Sekarang daur hidup nyamuk. Kalian bisa lihat di buku kalian. Oke, yang pertama ini ada nyamuk dewasa ya, yang bertelur, lalu ada telurnya, dan lalu ada berproses menjadi jentik nyamuk. Setelah menjadi jentik nyamuk menjadi pupa ya. Pupa ini adalah nyamuk yang belum sempurna. Dia biasanya diem aja, nggak bisa kemana-mana. Masih menjadi pupa, lalu berubah menjadi nyamuk dewasa ya. Begitupun setelah menjadi nyamuk dewasa, lalu dia bisa bertelur. Coba kalian lihat halaman 86. Di sini ada kalimat bagian yang rumpang atau bagian yang kosong. Di sini kita akan isi bersama-sama ya. Daur hidup nyamuk dimulai dari apa? Telur ya, dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi apa? Menjadi jentik-jentik tempayak. Nah, jentik-jentik hidup dengan cara melayang di air. Jentik-jentik itu juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak di air. Jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Oke. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya pupa berubah menjadi nyamuk ya. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur. Beberapa jenis nyamuk meletakkan telurnya di atas air kotor. Ada juga yang meletakkannya di air jernih. Oke. Ya, kalimat kita bisa mengisi kalimat yang kosong di halaman 86. Kita lanjut. Oke, di sini ada Nina dan Deli, yaitu di halaman 87 ada teks. Oke, saya akan bacakan sedikit. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih ada banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu, yaitu tentang serangga ya. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Nah, berbeda dengan Nina, Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku, kegemaran mereka saling membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap rukun. Nah, di sini ada soalnya nih. Apa perbedaan Nina dan Deli? Ya. Kalau Nina lebih suka membaca buku tentang kupu-kupu dan Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Nomor 2,
Apa yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan tersebut? Apa? Yaitu saling menghargai ya, dengan mendengarkan cerita satu sama lain. Yang ketiga, apa manfaat sikap tersebut? Yaitu agar membuat hidup tetap rukun ya. Jika kalian ada perbedaan pendapat dalam membaca buku, itu tidak boleh diremehkan, direndahkan ya, tapi kita harus bisa saling menghargai, atau kita juga bisa saling memberikan informasi tentang buku yang kita baca ya. Kita lanjut ke halaman 88. Oke, di sini ada nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Nyamuk bertelur di genangan air. Sekali bertelur, nyamuk dapat menghasilkan kurang lebih 300 telur. Nah, di sini ada nih soalnya. Di suatu kolam ada 4 ekor nyamuk yang bertelur. Berapa kira-kira banyak telur nyamuk di kolam tersebut? Ya, kalian bisa lihat ya. Oke, tunggu ya. Nah, di sini misalkan akan dibuat soal dengan perkalian 4 dikali 200. Di sebuah peternakan terdapat 4 kandang besar anak ayam. Setiap kandang berisi 200 ekor untuk ekor anak ayam. Berapa jumlah seluruh anak ayam di peternakan tersebut? Oke, penyelesaiannya, jumlah seluruh anak ayam adalah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200. 200-nya sebanyak 4 kali karena ada 4 kandang. Jadi 4 dikali 200 sama dengan 800. Nah, seperti itu ya. Ingat, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kalian juga bisa menyelesaikan perkalian dengan penjumlahan berulang. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada ayo berlatih. Ya, yang ayo berlatih ini kita akan diskusikan bersama ya. Oke, di sini kita akan berdiskusi bersama ya di halaman 89. Coba perhatikan nomor 1. Amatilah kedua gambar berikut. Menurutmu, apakah persamaan dan perbedaan daur hidup kedua hewan pada gambar berikut? Oke, persamaannya apa? Sama-sama menjadi dewasa. Yang A itu menjadi katak dewasa, sedangkan yang B itu menjadi nyamuk dewasa. Lalu ada apa lagi? Ada telur ya. Ada telur. Katak dewasa bisa bertelur, nyamuk dewasa pun bertelur. Nah, itu persamaannya. Perbedaannya apa? Oke, perbedaannya dari prosesnya ya. Kalau katak itu dia ada berudu ya, berudu berkaki atau kecebong, lalu menjadi katak yang berekor. Sedangkan kalau nyamuk itu menjadi pupa, jintik-jintik nyamuk, pupa, dan baru menjadi nyamuk dewasa. Nah, itu perbedaannya ya. Untuk yang nomor 2, tuliskan daur hidup nyamuk dengan kalimatmu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas. Kalau membuat kalimatmu sendiri, pakai kalimat yang menurut kamu mudah. Contohnya, nyamuk dewasa, ya ingat ya, kalau daur hidup berarti prosesnya. Nyamuk dewasa bertelur di air. Setelah itu, telur berubah menjadi jentik-jentik nyamuk ya. Setelah menjadi jentik nyamuk berubah menjadi pupa. Setelah pupa yang belum sempurna berubah menjadi nyamuk dewasa. Seperti itu ya. Untuk yang nomor 3, tuliskan caramu menghargai teman yang memiliki hobi yang berbeda denganmu. Bagaimana caramu? Tadi sudah Ustazah bacakan, yaitu dengan menghargai kegemaran orang lain ya. Lalu apalagi? Tidak merendahkan kegemaran orang lain. Nah, itu adalah cara kita ya. Atau kita bisa juga saling memberikan informasi satu sama lain ya. Jangan sampai kita merendahkan kegemaran orang lain. Nah, untuk yang nomor 4,
Buatlah soal cerita perkalian dengan penyelesaian berikut. Setelah itu, jawablah soal tersebut. Nah, ini saya akan contohkan yang A-nya ya. Sama kalian bisa lihat di halaman 88 ya. Misalkan nih akan dibuat soal perkalian 3 dikali 218. Contoh, di sebuah peternakan ayam terdapat 3 kandang ayam berisi 218 ekor ayam setiap kandang. Berapa jumlah seluruh ayam di peternakan tersebut ya. Jadi tinggal dituliskan saja. Kalau sudah bikin ceritanya, berarti kita langsung tulis di sini ya. Ceritanya itu kalian bisa lihat di contoh soal di halaman 88. Ini untuk yang A, berarti 218 dikali 3 ya. 8 kali 3 berapa? 8-nya ada 3. 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 24. 4 2. 3 dikali 1 3. 3 ditambah 2 5. Lalu 3 dikali 2 6. Jadi hasilnya adalah 654 ayam. Nah, ini jumlah keseluruhannya ya. Ya, itu sama dengan B dan C. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Saya ingin kalian bisa menonton sampai habis ya video dari Ustazah, penjelasan dari Ustazah mengenai materi yang saya sampaikan. Nah, untuk pembelajaran 6 di halaman 90 kalian bisa buka dan di situ ada teks ya. Teks bacaan. Nah, saya ingin kalian baca. Di sini ada daur hidup lalat. Tadi sudah daur hidup nyamuk, sekarang lalat. Nah, di sini ada gambarnya nih. Lalat itu biasanya tinggal di tempat yang kotor ya, di tempat sampah, pokoknya tempat-tempat yang kotor. Dia itu serangga yang kotor karena tinggalnya sukanya itu di tempat yang berbau, yang kotor, yang tidak bersih, di tempat sampah ya. Nah, di sini dia juga mengalami daur hidup. Yang pertama lalat dewasa bertelur. Setelah bertelur menetas menjadi larva. Ya, setelah larva lalu berubah menjadi pupa. Setelah pupa berubah menjadi lalat dewasa. Nah, itu adalah daur hidup lalat. Kalian bisa baca di halaman 90 ya. Oke, saya akan lanjut ke halaman 91. Oke, di sini ada yang namanya poster. Oke, perhatikan ya. Oke, di sini kita bisa membuat rangkuman dalam bentuk poster. Poster berisi gambar dan tulisan. Tulisan dalam poster adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas. Kamu dapat membuat poster pada sebuah kertas karton. Tuliskan informasi-informasi berikut dalam postermu. Nah, nanti kalau ada waktunya kita akan praktekkan ya. Di sini contohnya ada daur hidup lalat. Lalu tempat hidup lalat di mana? Lalu bahaya yang ditimbulkan lalat. Nah, kalian harus baca dulu di teks yang cerita tadi. Lalu yang keempat, cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan lalat. Yang kelima, kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, itu adalah cara membuat poster. Poster itu adalah memberikan informasi-informasi yang singkat dan jelas. Ya, nanti ini agar kalian tahu aja poster itu seperti apa. Yaitu seperti ini ya. Informasi-informasi yang singkat dan juga jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada di halaman 91. Tumpukan sampah merupakan tempat berkembang biak lalat. Selain itu, sampah juga menimbulkan bau yang tidak
sedap. Lingkungan yang kotor membuat kita tidak nyaman. Nah, lingkungan kotor juga menyebabkan banyak penyakit. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kamu merasa nyaman tinggal di sana? Lalu, siapakah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu? Nah, bagaimana tempat tinggal kita bersih ya? Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kita semua, warga masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Tidak boleh kita, kamu yang bertanggung jawab gitu. Aku mau buang sampah aja sembarangan, nggak boleh. Semuanya harus mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jika lingkungan sekitar kita kotor, kita dan masyarakat sekitar yang akan merasakan akibatnya. Kita akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita wajib mengingatkan jika ada orang lain yang mengotori lingkungan. Ingatlah untuk melakukannya dengan cara yang santun. Nah, jika kita ingin memberitahu atau memberi ajakan atau saran, itu harus dengan kata-kata yang sopan. Gak boleh marah-marah. Hei, kamu buang sampah ya di tempatnya, jangan buang sampah di kali. Nggak boleh seperti itu ya, harus sopan, harus santun gitu. Lebih baik kamu buangnya di tempat sampah ya, nanti agar selokan kita tidak banjir atau tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Seperti itu, harus dengan kata-kata yang santun, lembut dan sopan. Nggak boleh sambil marah-marah. Kamu mau ngasih tahu, mau beri saran tapi kamu marah-marah, jangan. Nggak boleh, itu tidak boleh seperti itu ya. Oke, di sini tuliskan, ada gambar nih di layar HP, di halaman 92 juga ada. Tuliskan saranmu jika melihat lingkungan seperti pada gambar di samping. Oke, saranmu bagaimana? Sebaiknya itu lihat gambarnya dulu, ada sampah yang berserakan ya. Sebaiknya sampah itu dibuang di tempat sampah, karena kita bisa lihat ini kan ada taman ya, taman bermain, tapi malah banyak sampah. Yang kedua, kamu melihat seorang temanmu akan membuang sampah di tepi jalan. Tuliskan saranmu kepadanya. Apa sarannya? Sebaiknya, ingat kalau membuat saran harus ada kata sebaiknya atau seharusnya. Sebaiknya kamu membuang sampah pada tempat sampah. Seperti itu ya. Oke, kita next. Oke, coba kalian perhatikan. Di sini ada soal ya. Yang A itu ada 213 dikali 4. Nah, ini ada cara bersusun panjang. Nah, perhatikan ini 213 dikali 4. Yang A ini perhatikan ya. Nah, ini kita kalikan satu-satu. Kalau misalkan 4 dikali 3 satuan, 4 dikali 1 puluhan, 4 dikali 2 adalah ratusan ya. Contoh nih, 4 dikali 3 berapa? 12. Taruh di sini 12. Lalu 4 dikali 1 ini kan puluhan, jadi 4 dikali 10. Berapa 4 dikali 10? 40, ditulis di sini 40. Lalu 4 dikali 2 ini kan berapa? Ratusan kan? 4 kali 200, 800. Lalu di jumlah. Nah, di sini kan sudah ketemu 2 ditambah 0 ditambah 0 2. Lalu 1 tambah 4 5. 8 turun ya, jadi hasilnya adalah 852. Kalau cara bersusun panjang ini kita kalikannya sesuai dengan tempat bilangannya. Contoh nih yang kedua, yang B, coba perhatikan. 36 dikali 15. Kalau dua seperti ini, yang 5-nya kalian selesaikan, setelah diselesaikan baru yang satunya nih. 5 dikali 6. Dari belakang dulu ya. 5 dikali 6 berapa? 5 kali 6 30. Tulis di sini 30. Nih, kita angkat 30, lalu 5 ini kan 6 ini adalah satuan kan, 5 kali 6 30. Nah, 5 kali 3 ini kan puluhan, berarti 5 dikali 30. 5 dikali 30 berapa? 150, ditulis. Lalu ini ada 1 dikali 6. 6-nya satuan, berarti 6 ini adalah puluhan ya. Yang ininya
10 nih. Yang satunya 10 dikali 6. 10 dikali 6, 60. 10 dikali 30, 300. Nah, setelah itu dijumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 0 ditambah 3, 3 ditambah 5, 8, ditambah 6, 14, taruh 4, satunya simpan di atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 540. Nah, ini pakai cara bersusun panjang. Ya, Ustazah akan memberikan contoh cara bersusun pendek. Coba kalian bisa lihat buku kalian juga di halaman 93. Nah, bagaimana dengan cara bersusun pendek? Contoh 213 dikali 4, langsung aja kalau dia 4 dikali 3, 12, 2-nya taruh di belakang, satunya simpan. 4 dikali 1, 4, ditambah 1, 5. 4 dikali 3, 4 dikali 2, 8, taruh 8. Jadi hasilnya 852. Nah, itu cara bersusun pendek. Ada lagi yang B, contoh soalnya 36 dikali 15, langsung ya. 5 dikali 6, 30, 0, taruh, 3 ini simpan. 5 dikali 3, 15, ditambah 3, berapa? 18, Ustazah. Kalau sudah terakhir, perkalian ini udah terakhir, sudah tidak ada perkalian lagi, langsung tulis 18 di sini. Ya, nggak usah disimpan lagi, jadi langsung tulis 18. 1 dikali 6, 6. Ya, ingat ini 36-nya ini, 6-nya ini harusnya ke sini nih. Ya, nggak boleh dia di belakangnya. 6. Lalu 1 dikali 3, 3, taruh di sini 3. Nah, 0 ditambah 0, 0. Ini harusnya ditambah ya, bukan dikali. Lalu 8 ditambah 4, 14, 4, taruh 1. 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya adalah 540. Seperti itu. Kalian juga bisa lihat contohnya itu di halaman 92 ya. Nah, untuk itu Ustazah akan memberikan latihan soal kepada kalian ya. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti untuk perhitungannya, kalian bisa tanyakan ke Ustazah ya. Nah, di sini latihan soalnya, ayo berlatih, ada di halaman 93. Untuk nomor 1 itu ada daur hidup, lalat, dan juga kupu-kupu ya. Di sini apa persamaan dari daur hidup tersebut? Yang B, adakah perbedaan daur hidup seperti yang tadi ya? Yang C, tuliskan kesimpulanmu. Dan oke, untuk nomor 1 ini tuliskan daur hidup lalat. Untuk nomor 1 tuliskan daur hidup lalat. Nah, untuk yang nomor 2 baru dicari perbedaan dan persamaannya. Untuk yang nomor 3, di sini kalian bisa tuliskan saranmu jika melihat peristiwa. Contohnya nih yang A. Tetanggamu menumpuk sampah di depan rumah. Nah, harusnya gimana nih? Saranmu sebaiknya. Ingat, harus ada kata sebaiknya dan seharusnya ya. Kalau tidak ada kata sebaiknya nanti Ustazah salahkan. Harus ada kata sebaiknya dan seharusnya. Boleh sebaiknya atau boleh seharusnya. Sebaiknya tetangga itu, sebaiknya kamu, karena ini tetangga kamu ya, jadi sebaiknya kamu agar tidak menumpuk sampah, membuang sampah pada tempat sampah. Yang B, seorang anak membuang sampah di sungai. Nah, saranmu seperti apa? Sebaiknya anak itu membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Harus memberikan kalimat-kalimat saran. Oke, maaf, kita lanjut. Untuk yang nomor 3 itu membuat kalimat saran. Ingat, harus ada kata sebaiknya dan seharusnya. Untuk yang nomor 4,
Tentukan hasil perkalian berikut dengan cara bersusun pendek ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalian juga bisa lihat di halaman 93 caranya ya bersusun pendek. Lebih mudah bersusun pendek daripada bersusun panjang. Nah, untuk yang nomor 5, buatlah masing-masing sebuah soal cerita perkalian dengan hasil berikut. Nah, Ustazah ingin nomor 5 ini kalian isinya yang B aja ya. Buat kalimatnya satu aja, nggak usah semua, yang B aja ya. Buat soal cerita yang hasilnya adalah 450. Ya, untuk yang A dan C-nya nggak usah, yang B-nya saja. Ya, oke, untuk itu saja tugas dari Ustazah. Jika masih ada yang bingung atau kurang jelas, kalian bisa WA Ustazah ya. Oke, sekian dari Ustazah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.